Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat 83 sampai dengan 86 tentang Bani Israel mengingkari janjinya dengan Allah. Ayat-ayat tersebut menjelaskan pelanggaran orang-orang Yahudi terhadap berbagai perjanjian. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik pada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ingatlah dan renungkanlah keadaan mereka ketika kami melalui Rasul kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu bahwa janganlah kamu menyembah sesuatu pun dan dalam bentuk apapun selain Allah yang Maha Esa, dan berbuat baiklah dalam kehidupan dunia ini pada kedua orang tua dengan kebaikan yang sempurna, walaupun mereka kafir. Demikian juga kepada kerabat, yaitu mereka yang mempunyai hubungan dengan kedua orang tua, serta kepada anak-anak yatim, yakni mereka yang belum balik sedang ayahnya telah wafat, dan juga kepada orang-orang miskin, yaitu mereka yang membutuhkan uluran tangan. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia seluruhnya, tanpa kecuali telah memerintahkan hal-hal yang dapat memperkuat hubungan kekeluargaan dan hubungan sosial lainnya. Allah menyusulinya dengan sesuatu yang terpenting dalam hubungan dengan Allah. Laksanakanlah salat sebaik mungkin dan secara istiqamah, dan tunaikanlah zakat dengan sempurna. Itulah perjanjian yang kamu mereka sepakati dengan Allah, wahai Bani Israel, tetapi kemudian kamu berpaling dengan mengingkari janji itu, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Betapa objektif Al-Quran dalam menilai manusia. Salah satu buktinya tampak pada ayat ini. Di sini dinyatakan bahwa tidak semua individu Bani Israel mengingkari perjanjian, seperti diisyaratkan dengan kalimat, kecuali sebagian kecil dari kamu. Ini menunjukkan bahwa setiap periode kehidupan Bani Israel atau bangsa-bangsa lain selalu saja ada sekelompok kecil yang tetap berjalan lurus dengan mengikuti suara hati nuraninya untuk selalu berbuat baik, seperti dapat kita baca pada surah Ali Imran ayat 113. Di samping itu, wahai orang-orang Yahudi, kalian telah memiliki masa lampau yang penuh dosa, ingkar janji, serta pelanggaran terhadap batas-batas yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Ingatlah ketika kalian berjanji kepada kami di dalam Taurat, yaitu bahwa kalian tidak akan menyembah selain Allah, akan berbuat baik kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin, menggunakan ungkapan-ungkapan baik yang dapat mempersatukan dan tidak menjauhkan kalian dengan orang lain, melaksanakan apa yang diwajibkan kepada kalian, yaitu salat dan zakat. Ingatlah apa yang kalian perbuat terhadap perjanjian ini. Kalian telah mengingkarinya dan berpaling darinya. Hanya beberapa orang saja yang tunduk pada kebenaran. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu, saudara sebangsamu, dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Bila ayat-ayat yang lalu berkaitan dengan hal-hal yang harus mereka kerjakan, maka ayat ini mengingatkan isi perjanjian menyangkut hal-hal yang harus mereka tinggalkan. Ayat ini memerintahkan lagi, dan ingatlah juga ketika kami melalui Nabi Musa mengambil janji dari leluhur kamu, wahai Bani Israel. Janganlah kamu menumpahkan darahmu, yakni membunuh orang lain tanpa hak, dan jangan pula kamu mengusir dirimu, saudara sebangsamu, dari kampung halamanmu, apalagi kampung halaman mereka sendiri. Selanjutnya,
Mereka juga diingatkan. Kemudian kamu berikrar di depan umum akan memenuhinya, wahai yang mendengar ayat Al-Quran ini dan yang hidup pada masa Nabi Muhammad, dan bersaksi bahwa perjanjian itu memang pernah dilakukan oleh nenek moyang kalian. Ayat ini mengingatkan dan menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan antar manusia. Isyarat ini diperoleh dari penggunaan kata darahmu, dirimu sendiri, dan kampung halamanmu. Padahal yang dimaksud adalah orang lain. Ini karena dalam pandangan Allah, seorang manusia pada hakikatnya merupakan saudara seketurunan manusia yang lain. Dapat juga dikatakan bahwa jika seseorang berbuat buruk kepada orang lain, maka pada hakikatnya ia berbuat buruk kepada diri sendiri, seperti dinyatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ingatlah ketika kalian berjanji kepada kami di dalam Taurat, bahwa kalian tidak akan saling melakukan pertumpahan darah sesama kalian, dan tidak akan saling mengusir dari kampung halaman. Ini adalah janji yang kalian akui keberadaannya di dalam kitab kalian, dan kalian juga bersaksi akan kebenarannya. Kemudian kamu, Bani Israel, membunuh dirimu, sesamamu, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian kamu, wahai Bani Israel, membunuh dirimu, yakni sesamamu, tanpa mengheroikan perjanjian Allah tadi, dan mengusir segolongan dari saudara-saudara kamu sesama manusia dari kampung halamannya. Kamu memaksakan diri saling membantu dengan kelompok-kelompok kamu dalam menghadapi mereka dalam kejahatan, yakni dengan membuat dosa, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, dan permusuhan, yakni agresi yang melampaui batas. Itulah sikapmu terhadap mereka. Dan jika mereka yang kamu usir itu datang kepadamu sebagai tawanan, maka kamu tebus mereka dengan berbagai cara, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab, yakni percaya dan mengamalkan sebagian kandungan Taurat dengan menebus mereka, dan ingkar kepada sebagian yang lain, sehingga kamu mengusir mereka? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia, walau kamu menduga dan berusaha memperoleh kemuliaan. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan dan dibangkitkan setelah kematian kepada azab yang paling berat. Allah mengetahui motif perbuatan kamu, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, Dia akan memberi balasan yang setimpal kepada kamu. Inilah kalian, Bani Israel, yang saling membunuh satu sama lain. Kalian saling mengusir satu sama lain dari kampung halamannya dengan cara saling menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Apabila salah satu kelompok kalian menjadi tawanan orang-orang yang membantu mereka, kalian berusaha membebaskannya dengan membayar tebusan. Dan apabila kalian ditanya, apakah yang membuat kalian menebus mereka? Kalian menjawab, kitab-kitab kami memerintahkan kami menebus tawanan-tawanan kami dari golongan Yahudi. Apakah kitab kalian tidak memerintahkan juga untuk tidak menumpahkan darah saudara-saudara kalian dan tidak mengusir dari kampung halaman mereka? Apakah kalian tunduk kepada sebagian ajaran yang ada dalam kitab kalian dan mengingkari sebagian yang lain? Maka balasan bagi siapa yang melakukan demikian di antara kalian adalah kenistaan dalam kehidupan dunia dan di hari kiamat. Allah yang Maha Mengetahui segala perbuatan dan rahasia mereka akan mengembalikan mereka kepada siksa yang sangat berat. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Mereka melanggar perjanjian, memutarbalikkan ayat-ayat Allah, mengimani sebagian isi kitab suci dan mengingkari sebagian lainnya. Karena mereka itulah
orang-orang yang membeli kehidupan yang fana di dunia dengan kehidupan yang kekal di akhirat, yakni mereka terperdaya oleh gemerlap duniawi serta kesenangan hidup sementara dan berusaha dengan berbagai cara, meskipun dengan melanggar norma, untuk memilikinya. Siksa yang mereka dapatkan di dunia tidak berarti akan meringankan azab mereka di akhirat. Sama sekali tidak. Maka tidak akan diringankan azabnya karena siksa di akhirat tidak dapat diringankan dan mereka tidak akan ditolong oleh siapapun, termasuk oleh diri mereka sendiri. Hal ini disebabkan karena mereka lebih mengutamakan kesenangan dunia yang fana daripada kenikmatan akhirat yang abadi. Dengan begitu, mereka bagikan orang yang menukar akhirat dengan dunia, maka Allah tidak akan meringankan siksa jahanam dari mereka, dan mereka tidak akan menemukan seseorang yang bisa menolong mereka dari kekejaman neraka.